Halo sobat, ketemu lagi sama Uncle Win di channelku Win Java Vlog. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam dari Amerika. Salam sehat semua. Don't forget to be happy. Di hari ini masih dalam situasi Hari Raya Idul Fitri. Maka saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Bagi teman yang merayakan, mohon maaf lahir batin dan selamat berlebaran. Semoga kalian dikasih kebahagiaan. Oke, thank you so much. And then seruput kopi dulu. Oke, dalam kesempatan ini saya mau bercerita-cerita tentang beberapa hal yang terjadi terakhir ini, ya kan, tentang anak buah kapal yang beberapa hari lalu sempat minta pertolongan saya, ya kan. Itu nasib tentang 9 orang anak buah kapal di Indonesia yang bekerja di perairan Samoa, dan somehow mereka menghubungi saya, mereka minta tolong itu kronologisnya gimana. Oke, Mbak, tapi sebelum aku ceritakan itu, aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman yang udah menyempatkan menonton video ini, juga video-video saya yang lain, dan yang udah subscribe, thank you so much. Dan yang belum kenal, perkenalkan, nama aku Win, aku dari Jawa Timur, Indonesia, dan sekarang sudah menetap di Amerika. Dan go ahead subscribe sehingga Uncle Win punya semangat untuk meneruskan atau mengasih info-info tentang anything kehidupan di Amerika pada kalian, dan bisa berbagi pengalaman, ya kan, sedikit banyak pengalaman hidup saya selama tinggal di Amerika itu dengan kalian. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman yang ingin mengunjungi Amerika atau ingin merubah nasib pergi ke Amerika. Semoga apa yang saya ceritakan ada manfaatnya bagi kalian. Oke, let's go. Cerita kronologinya itu gimana tentang ABK yang minta tolong itu tadi, ya kan. Oke, hal ini sebenarnya udah terjadi ya sejak 2 minggu lalu, ya kan? Sejak 2 minggu lalu, ya. Waktu itu saya ngepostkan pekerjaan tentang saya mencari pekerja untuk kitchen helper di Facebook, ya kan. Dan saya taruh nomor WA saya di situ. Banyak sekali ya dari teman-teman yang kasih respon, banyak sekali teman-teman yang mencari pekerjaan sebenarnya kan. Makanya saya tahu dan saya bahas kenapa beberapa video saya terakhir itu membahas tentang pekerjaan di Amerika, ya kan. But di waktu itu ya, dari salah satu orang yang menelpon saya itu adalah itu tadi anak buah kapal, ya kan. Tiba-tiba dia video call saya juga tidak tahu, dia begitu, halo pak, bisa saya minta tolong, bisa dibantu, begitu awalnya. Ya aku tanya, ini siapa? Mereka menceritakan bahwa mereka itu saya bekerja di kapal penangkapan ikan, dia bilang begitu.
dia beri cerita sedikit banyak mereka udah pernah meminta bantuan kepada konjen ya, salah satu konjen yang ada di Selandia Baru, tapi karena konjen yang ada di Selandia Baru itu Samoa itu bukan teritorinya mereka, mereka tidak bisa membantu. But somehow mereka ini orang anak buah kapal itu menghubungi saya meminta bantuan. Oke, habis itu sedikit banyak poinnya itu mereka itu sekarang dalam keadaan bekerja itu dipaksa. Karena apa? Karena mereka bilang udah gaji mereka itu tidak dikasih selama 5 bulan, bahkan ada yang 6 bulan, dan paspor mereka itu ditahan oleh kapten kapal. Oke. And well, aku sendiri bingung ya kan, aku sendiri bukan siapa-siapa, but tetap aja ya, meskipun saya tidak mengenal mereka, dalam hati saya waktu itu, wah ini nasib 9 orang, bagi 9 orang ya kan, namanya juga 9 orang dari Indonesia ya. Meskipun saya tidak kenal, but jiwa kemanusiaan itu muncul juga, namanya juga saya tetap manusia ya kan. Bagaimana bisa menolong? Saya juga tidak tahu siapa-siapa di sini untuk saya mintai tolong tentang hal-hal yang kayak begitu itu. Alright. And then saya calling ya, ngomong-ngomong sama temen, salah satunya saya ngomong dengan temen yang ada di Washington, temen ada di juga di mana waktu itu, dari Indonesia juga ya kan. Kita tidak punya solusi, aku juga tidak punya solusi. Akhirnya somehow ya kan, ini memang udah takdir atau apa ya, somehow ada temen, salah satu temen yang namanya Mbak Ida ya, aku sebut namanya aja Mbak Ida ya, dari Missouri ya kan, dia tinggal di Missouri. Kita ngomong-ngomong, and then aku ceritakan cerita ini ya kan, dan Mbak Ida ini somehow dia tahu apa yang harus kita lakukan. So aku ceritakan kronologinya ya kan, tentang anak buah kapal tadi ke Mbak Ida, and then Mbak Ida langsung oke, let's go, kita bantu. That is a really wonderful feeling, you know. And then somehow Mbak Ida mempunyai koneksi ya, pernah juga Mbak Ida ini mempunyai koneksi ya, mempunyai hubungan dengan orang-orang yang bisa dihubungi, pejabat atau pejabat tertentu yang bisa dihubungi untuk menolong ABK yang ada di Samoa ini ya kan. Singkat cerita, aku udah tahu apa yang Mbak Ida lakukan, but whatever she did is really fantastic. I said that, fantastic. Sehari setelah saya cerita dengan Mbak Ida itu, saya ditelepon orang. Saya ditelepon salah satu pejabat dari Dinas Kementerian Perikanan dan Kelautan Indonesia. Hebat, right? And then mereka menanyakan kronologinya juga, what happened. And then menceritakan ya kronologi tentang apa yang terjadi dengan ABK itu tadi. Oke, so saya ceritakan, saya kronologinya juga, dan saya kirim data-data juga. Karena apa? Karena selama waktu conversation dengan ini ABK ya kan, mereka mengirimkan ya, karena
saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya suruh mereka dataku kayak surat kontrak, surat apa yang bisa ada bukti apa, surat-surat apa, atau fotokopi paspor yang mereka scan ke saya, ya kan. So data-data mereka itu, apapun data milik mereka dikirimkan ke saya, dan saya kasih itu juga orang yang ada di dinas perikanan itu. Oke, and then mereka bilang they will do something to try to help dengan mempelajari data-data itu tadi juga. And then next day itu somehow saya ditelepon lagi oleh seseorang, dan ternyata orang tersebut dari Konsulat Jenderal RI yang ada di Los Angeles. So bahkan tidak cuma satu yang telepon saya, itu 3 orang. Hebatnya itu menjelang hari raya tuh mereka masih bekerja. Menjelang, saya salut ya kan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas respon cepatnya, atas waktu yang kalian lakukan untuk membantu ini ABK yang ada di Samoa ini, ya kan. Ini ada 3 orang dari staff, 3 staff dari Konjen. Saya ucapkan banyak terima kasih, Mereka menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada saya, kronologinya itu gimana, pertanyaan mereka sama, dan kronologinya itu gimana, saya ceritakan apa adanya, sesuai juga yang ada di teks telepon percakapan saya dengan anak buah kapal ini tadi, dengan teks, ya kan, lewat teks telepon, karena mereka sembunyi-sembunyi waktu menghubungi saya. Jadi aku semua data, semua apa yang saya tahu aku kasihkan mereka, dan mereka bilang juga mereka melakukan koordinasi dengan orang-orang WNI yang ada di dekat Pago-Pago, itu perairan Samoa. Ternyata ada beberapa WNI juga yang tinggal dan bekerja di sana. Mereka akan melakukan koordinasi dengan orang-orang Indonesia yang di sana untuk membantu permasalahan ini ABK. Kalau perlu penyelamatan, karena bagaimana juga apa yang dilakukan oleh perusahaan perikanan ini udah menyalahi hak asasi manusia juga, ya kan. Mereka juga udah menyalahi surat kontrak apa yang mereka bikin, ya kan. Dan juga beberapa staf Konjen itu juga udah menghubungi ini, mencari clear atau memecahkan masalah itu untuk membantu permasalahan tersebut dengan kontak perusahaan perikanan yang tempat 9 ABK tadi bekerja. Oke. Saya salut dengan sikap dan kecepatan staf pemerintahan Indonesia yang telah membantu ini ABK tersebut. Oke. Jadi intinya, ini pesan bagi teman-teman semua, TKI, apapun keadaan Anda, TKI dimanapun kalian berada, yang bekerja di luar negeri, ya kan. Paling tidak satu hal yang harus kalian punya, kalian ingat, ya kan. Paling tidak kalian punya nomor telepon dari KJRI terdekat
dengan Anda bekerja. Karena apa? Karena memang bila terjadi sesuatu hal yang tidak kalian inginkan, kalian KJRI yang akan bisa membantu kalian. Kalian tidak usah takut, kalian tidak usah sungkan, karena memang itu yang mereka poinkan kepada saya. Mereka bilang, ini Pak, memang tugas kami lah membantu warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Makanya kami ditempatkan pos-pos tertentu. Jadi bila ada masalah WNI, itulah tugas para staf Konjen RI tersebut di luar negeri. Oke, jadi kalian bila punya ada masalah kekerasan kepada kalian atau pelanggaran hak asasi manusia, jangan kalian takut, kalian lapor aja ke KJRI, mereka akan bisa membantu permasalahan Anda. Oke, dan ternyata ini seperti juga saya alami, saya menyaksikan, ya, awalnya saya juga menyaksikan, apakah akan ada pihak yang menolong ya tentang hal ini, karena ini cuma nelayan, ya kan, ini cuma orang kecil, but dengan apa yang terjadi itu tadi, ternyata betul, pemerintah RI, pemerintah Indonesia itu sangatlah cepat tanggap, ternyata cepat tanggap. Saya acungi jempol, 2 thumbs up, ya kan, cepat tanggap tentang kayak apa yang terjadi kepada warganya di luar negeri, ya kan, tentang apa itu tadi ya, apapun yang mereka lakukan, mereka akan melakukan pertolongan itu, alright, itu yang saya acungi jempol. Oke, ya di sini saya mau mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Mbak Ida yang ada di Missouri. Thank you so much, ya, karena her power so she can move people around, and then she can connect, untuk connect apa ya namanya, connect people power, ya kan, untuk bisa membantu ini penyelamatan ABK ini juga. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada 3 staf konjen yang ada di Los Angeles yang telah kasih bantuan juga, yang telah telepon saya. Maksudnya respon kalian sangat bagus, respon kalian sangat cepat, thank you so much, Dan juga dari salah satu dinas kementerian perikanan dan Mas Iqbal atau siapa namanya ya, kalau tak salah, yang telah telepon saya juga menanyakan ini kronologisnya ABK ini tadi, ceritanya gimana. Oke, ini saja cerita-cerita saya tentang hal ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Jadi kalian bisa keep telepon number, at least dimanapun kalian berada, paling tidak Anda tahu nomor Konjen RI itu, write down itu satu paper atau taruh di HP Anda. Siapa tahu Anda suatu saat membutuhkan bantuan. Oke, memang tidak semua orang, but siapa tahu kalian membutuhkan bantuan juga, ya kan. Dan Anda akan bisa telepon itu KJRI yang terdekat dari tempat Anda berada, agar mereka bisa membantu Anda sesuai prosedur yang ada. Oke, sekali lagi thank you so much atas waktunya, dan sampai ketemu lagi di video Uncle Win selanjutnya. Bye bye.